Pentingnya kita untuk berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Ini pembahasan kita di video kali ini. Jadi ini tuh masih dari ilmunya dari Ustadz Hanan Attaqi ya. Karena memang penjelasan Ustadz Hanan Attaqi tuh betul-betul humble gitu. Kayak yang mudah gitu tuh ya untuk dipahami. Dan sekarang saya berbagi kepada kalian. Kenapa penting berhusnuzon kepada Allah? Karena dalam hadis qudsi itu udah dijelasin ya bahwasanya aku tergantung kepada prasangka hambaku. Jadi kalau misalkan kita nih ya lagi diuji, misalkan lagi diuji sakit, jangan pernah berpikir gini, kalau nanti aku nggak sembuh gimana ya? Jangan. Mestinya yang harus kita pikirkan tuh seperti ini. Aku yakin aku sembuh. Aku yakin aku pasti bisa sehat. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya rencana Allah. Takdir dari Allah untuk kita nggak pernah tahu apa yang terbaik. Makanya dari situ, semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua dan semoga juga bisa menjadi ilmu ya untuk kita semuanya. Karena ini merupakan ilmu dan juga merupakan suatu ilmu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan lupa like, comment, dan share. Karena ini merupakan potensi pahala jariah. Jangan di skip dulu, silakan disimak sampai habis ya. Ini dia videonya. Halo Ustadz. Emang kenal? Kenal. Ustadz masih ingat saya nggak? Saya Dewi loh yang waktu itu bikin rame. Yang di sini juga? Iya. Saya yang waktu sama adik saya itu loh Ustadz, yang saya. Oh, yang duduk di tengah. Iya. Kali ini saya sama adik saya dan ibu saya Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz ini saya ketunjuk lagi loh. Gimana? Alhamdulillah ini saya ketunjuk lagi. Iya, luar biasa. Amalannya apa sih Mbak Dewi? Masya Allah. Yang pasti doa dari orang tua Ustadz. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua doa dari anak saya dan suami saya. Masya Allah. Suaminya hadir? Enggak. Nitip salam buat Ustadz katanya. Salam kenal balik sama suaminya. Oh ya Ustadz. Jadi sekarang ada masalah apa lagi nih? Kan kemarin udah beres. Ustadz sebenarnya saya banyak masalah, cuma kan nggak mungkin. Kirain udah beres masalahnya. Enggak. Kemarin kan just tip kan? Iya. Sekarang juga ada yang just tip lagi, gimana nih? Mbak Dewi itu kurir ternyata. Kurir pertanyaan. Bukan Mbak Dewi nggak nanya ke Ustadz nggak? Nanya. Saya mau nanya, tapi saya mau cerita dulu sedikit. Boleh. Sedikit ya. Sedikit. Gini ya Ustadz, kan kemarin video saya itu kan sempat viral ya. Berapa viewersnya berapa? Nambah follower 34 berapa? juta. 34 juta. Iya, saya kan. Juta. Iya. Asli. TikTok ya? Di TikTok Masya Ustadz. Oh, berarti penasaran, sekarang udah aku jadi. mau lihat. Sekarang udah jadi influencer ya Mbak Dewi ya. Lihat aja Ustadz, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau lihat Mbak. Ustadz kan waktu itu setelah dari sini saya juga sempat DM ke Ayah Amanah, sempat DM ke Ustadz juga nggak dibuka, nggak apa-apa Saya sih. emang nggak pernah buka DM. Jangankan Mbak Dewi, DM anak saya aja nggak saya buka. Ya silakan Mbak Gini Dewi. Ustadz, Gimana kan waktu ceritanya? itu ada yang bilang katanya gini, kok nggak sopan manggilnya Tat gitu kan ya waktu itu ya Ustadz, maafnya kayak gini, soalnya kan saya udah terbiasa manggil ke guru kelas di anak saya kan Tat, Ustadz gitu kan, jadinya Ya. keceplosan sama Ustadz, maaf ya Ustadz. Nggak apa-apa. Terus ada lagi yang bilang katanya nggak ngefans tadi, kok sekarang bilangnya ngefans. Sebenarnya kayak gini, memang Oh jadi sebetulnya ini lagi menjawab pertanyaan netizen Enggak, ya? mau cerita dulu lah Ustadz. Saya kan senang banget loh bisa ketunjuk lagi. Yang pertama, yang kedua saya sangat antusias loh ikut kajian lagi Ustadz. Ya makasih. Terus kan ada yang bilang katanya tadi yang ngefans suaminya, kenapa bilang ngefans? Sebenarnya yang pertama ngefans itu memang suami saya. Terus sering diliatin videonya Ustadz tuh, terus akhirnya kan saya ikut ngefans ya. Sekarang malah gini, lah aku udah nggak ngefans lagi sama Ustadz Hanan Attaqi, mau ganti Ustadz kayak gitu. Suaminya. Iya. Ya nggak apa-apa.
Biar banyak ustadznya kan gitu kan? Enggak Bagus. sih, cuma bercanda lah Ustadz. Jangan diambil hati ya Ustadz. Saya kayaknya setelah ini butuh me time deh. Oh iya. Ya lanjut Mbak Dewi. Jawab belum Mbak Dewi, Ustadz mau ditanya. Ustadz saya mau nanya nih, waktu kajian yang pertama Pak ya, mungkin kan Ustadz menyampaikan bahwa kita hidup itu apa ya, pasti dikasih ujian dulu, baru dikasih hadiah. Pelajaran. Ya pelajaran dulu. Enggak, ujian dulu baru pelajaran. Ya itulah, kebalik maaf. Dikasih tahu sama Ustadz. Oh iya maaf Ustadz, Enggak maaf. apa-apa, santai. Saya mau cerita ya, mau cerita lagi lah. Oh nggak apa-apa masih lah. ada cerita? Enggak, saya kan sudah menikah selama 13 tahun ya Ustadz. Masya Allah. Saya sudah dikaruniai 2 putri, alhamdulillah yang soleha semuanya. Masya Allah. Saya mau nanya, gini apa ya? Saya sih alhamdulillah selama ini nggak pernah dikasih cobaan yang benar-benar berat, begitu enggak sih. Cuma 2 tahun terakhir ini memang saya dikasih cobaan sama Allah itu dari anak saya yang kedua, suami saya, ibu saya dan adik saya itu sakit gitu loh Ustadz. Jadi apa ya? Saya tuh nggak bisa membayangkan kalau mereka itu, ya mohon maaf ya kalau tiba-tiba diambil sama Allah gitu ya Ustadz. Terus kan pasti Allah tahu kalau Allah itu ngasih cobaan umatnya, kan pasti umatnya mampu. Berarti kan saya mampu ya memang nih. Lah terus gimana ya caranya biar kita positif bahwa kita nanti akan mendapatkan pelajaran kayak gitu Ustadz, dalam hal misalkan saya dikasih cobaan lewat mereka sakit ini, nanti saya dapat misalkan hadiah gitu. Nah gimana caranya agar saya tuh yakin bahwa nanti kamu tuh pasti dapat hadiah kayak gitu loh Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang justi boleh diterima enggak? Nah, Cukup 2 aja ya. oh iya, Biar 2. yang lain dapat kesempatan, silakan. Yang itu, yang kemarin mau ditanyain enggak? Oh ini mau rapat keluarga dulu. Enggak, ada yang WA katanya nitip pertanyaan gimana menghadapi sikap orang lain yang selalu nanya ke teman saya itu kapan hamil kayak gitu. Terus menghadapinya gimana? Terus bagaimana cara, walaupun itu udah berdoa gitu loh Ustadz, udah berdoa gitu ya, lah terus belum dikasih keturunan, lah terus biar kitanya sabar, terus kita bagaimana jawabnya ke orang gitu ya Ut. Nah ya, terus premaning, bener ya gue. Apa itu? Artinya apa? Ada translator nggak Mbak? Enggak, itu pertanyaannya seperti itu sudah benar kayak gitu. Oh ya Ustadz, sekarang saya terkenal loh. Terkenal. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Biar nggak kena ain bilang Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin hanya itu aja Pak ya Ustadz, kasihan yang lain. Iya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun, kayak misalnya sekarang Mbak Dewi lagi diuji dengan keluarganya yang sakit secara bergantian, atau mungkin banyak dari keluarga yang dicintainya yang sakit. Cobalah jangan terlalu larut dalam kekhawatiran. Gimana kalau nanti mereka dipanggil sama Allah? Gimana kalau sakitnya semakin parah? Gimana? Anxiety itu obatnya adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Allah ngasih sakit bukan hanya kepada mereka, Allah ngasih sakit kepada banyak orang. Dan betapa banyak orang yang survive dengan sakitnya. Baru aja tadi pagi kalau nggak salah ya, ada seorang cewek nanya di sini kalau nggak salah tadi pagi apa kemarin ya. Jadi ada yang nanya, dia bilang apa saya mimpi ya? Kayaknya tadi pagi deh. Dia bilang dia tuh kena kanker 10 tahun yang lalu. Kemarin ya, berarti hadir ya. Dia kanker 10 tahun yang lalu, divonis sama dokter hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Tapi Masya Allah udah 10 tahun. Saya punya teman, dia divonis juga sama, sekitar setahun paling lama atau beberapa bulan lagi. Tapi sekarang udah sekitar
17 tahun dia survive kanker payudara stadium lanjut. Artinya betapa banyak orang yang diuji dengan sakit dan Allah juga berikan kepada mereka kesembuhan, ada yang diberikan kepada mereka kesabaran, ada yang diberikan kepada mereka keberkahan hidup. Justru gara-gara sakit ibadahnya semakin getol. Artinya jangan terlalu larut dalam prasangka-prasangka yang bikin anxiety. Gimana kalau. Coba belajar husnuzon sama Allah. Kenapa penting husnuzon? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau Mbak Dewi atau semua teman-teman pengen yang baik-baik dalam hidup, kebaikan itu tergantung apa yang kalian persangkakan kepada Allah. Kalau kalian berprasangka yang baik-baik kepada Allah, maka Allah akan berikan persis seperti yang kalian persangkakan atau bahkan lebih baik dari apa yang kalian persangkakan. Seberat apapun belajar, walaupun ini kan gak mudah juga ya, tapi maksudnya harus dibangun, diusahakan pelan-pelan kita. Ya Allah, mungkin Engkau ingin memberikan kami sebuah anugerah dengan sakit ini. Tolong jaga mereka untuk aku ya Allah. Tolong beri mereka kesembuhan ya Allah. Engkau yang maha menyembuhkan. Coba sampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada Allah. Jangan sampai kita watadhunnuna billahi dhannas sau, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Adh-dhannina billahi dhannas sau, orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Jangan sampai kayak gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, rahasia dari bisa mengobati kecemasan, belajarlah berprasangka yang baik kepada Allah. Yang kedua, ada teman Mbak Dewi nanya di WA, gimana ngadapin orang yang suka mempertanyakan hal-hal yang kita belum dapatkan. Kapan kamu diterima kerja? Kapan kamu menikah? Kapan kamu punya anak? Kapan kamu ini? Kapan kamu itu? Balik lagi kepada pembahasan kita hari ini. Kata Allah di dalam surat Al-Muzammil surat 73 ayat 10, wahjurhum, abaikan mereka. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Caranya wahjurhum hajran jamila, abaikan mereka dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau kita diomongin orang dengan omongan yang gak nyaman, kata Allah wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap omongan mereka, ucapan mereka. Cara bersabarnya wahjurhum, abaikan mereka, tinggalkan mereka, nggak usah direspon. Kalau terlalu annoying banget, ya udahlah, skip aja nomornya, blok aja nomornya. Kalau udah terlalu mengganggu banget, unfollow aja dia, nggak usah terlalu direspon lagi. Kalau nggak terlalu annoying atau nggak mungkin kita blok, ya minimal jangan direspon, jangan di replay, jangan di debat, udah diamin aja. Kalau mau dijawab, jawab aja sewajarnya, doain aja, udah pergi. Kalau mereka lanjutin obrolannya, tinggalkan aja mereka, karena itu demi kesehatan mental kita. Gitu Mbak Dewi, Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kalau kita sejenak berpikir ya Allah, kayak yang gak mungkin tapi ini nyata gitu loh. Aku juga pernah merasakan kayak gitu, dimana aku tuh pengen banget ya lunas hutang gitu. Gimana aku tuh waktu itu terjerat hutang riba di bank ya, dan aku tuh pengen banget lunas dan gak pengen lagi hutang-hutang riba lagi, enggak gitu. Dan aku waktu itu berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, aku yakin dalam waktu 3 bulan ini aku pasti bisa lunas hutang aku yang di bank. Ya aku tahu waktu itu kan gaji suami aku tuh nggak seberapa gitu ya, dan kayak nggak mungkin gitu kan ya. Akhirnya Allah ngasih tuh apa yang aku mau, Masya Allah ya. Jadi belum genap 3 bulan kayaknya, baru 2 bulan kayaknya hutang riba aku tuh lunas. Masya Allah. Ini pentingnya buat kalian yang harus berhusnuzon kepada Allah dan harus berprasangka baik kepada Allah ya. Waktu itu aku tuh kayak yang, ya Allah, tanpa sadar gitu aku tuh bukan tanpa sadar sih, waktu itu aku tuh melihat suatu kajian dimana kalau kita
tetap berhubungan dengan riba itu artinya kita lagi menentang Allah gitu. Waktu itu terketuk hati aku, ya Allah, aku sekarang lagi terjerat riba gitu ya. Gimana cara ngelunasinya? Dari situlah aku berprasangka, aku dalam 3 bulan aku harus lunas hutang. Masya Allah, Allah belum nyampe 3 bulan Allah sudah lunaskan hutang aku. Dan nominalnya lumayan banyak sih. Nah, seperti yang tadi Ustadz Hanan Ataki sampaikan ya, ada yang divonis penyakit kanker kan ya. Kalau kata dokter kan udah 3 bulan lagi, umur kamu udah gak lama lagi kan gitu biasanya ya. Tapi luar biasa kan, masih diberi kesempatan hidup 17 tahun, Masya Allah. Kata dokter bilangnya 3 bulan lagi. Itu merupakan pertanda bahwa Allah tuh yang kuasa. Allah yang menentukan semuanya, bukan manusia. Kita di sini cuma merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Iya kan? Dari situ semoga dengan video ini kalian bisa lebih lagi berhusnuzon kepada Allah, lebih lagi berprasangka baik kepada Allah, dan tidak lagi tuh memikirkan kalau nggak usah. Semuanya sudah Allah yang ngatur. Masya Allah banget ya ilmu ini. Ini ilmu untuk kehidupan kita. Ilmu untuk ini merupakan ilmu untuk pentingnya kehidupan kita. Pokoknya ini tuh ilmu yang betul-betul Masya Allah banget ya. Makanya saya berbagi kepada kalian karena ini betul-betul ilmunya luar biasa banget. Dan siapapun yang menonton video ini, insya Allah semoga Allah ketukkan hatinya untuk berhusnuzon lagi kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ingat ya, Allah sudah bilang di hadis qudsi, aku tergantung kepada prasangka hambaku. Maka itulah yang akan terjadi pada dirimu. Kalau kamu mikirnya yang jelek-jelek, maka kamu jangan kaget kalau kamu akan mendapatkan nasib yang buruk. Tapi kalau kamu berprasangka baik kepada Allah, lihatlah hadiah apa yang Allah akan kasih kepadamu, bahkan melebihi dari apa yang kamu inginkan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat.